Perkenalkan, nama saya Rizka Fazlian Marsyani dengan NPM 514213337, merupakan seorang mahasiswi dari Universitas Gunadarma yang sedang melakukan penelitian ilmiah. Dalam video ini saya akan menjelaskan penggunaan visualisasi data dengan aplikasi Raw Graph menggunakan studi kasus Sleep and Lifestyle. Pada video ini akan dijelaskan terkait pengumpulan data pada situs Kaggle, terus memperbaiki dataset sesuai dengan kebutuhan analisis. Terus yang terakhir itu bakal ngejelasin tentang penggunaan aplikasi Raw Graph dengan studi kasus yang sudah dipilih. Tahap pertama, melakukan pengumpulan data pada situs Kaggle. Untuk tahapannya itu ada yang pertama, kita buka situsnya terlebih dahulu yang bernama Kaggle, terus kita login. Karena sebelumnya udah pernah login, jadi kita tinggal masuk aja. Terus di bagian sebelah kiri itu ada tulisan dataset, kita pilih dataset. Terus kita melakukan searching dataset dengan nama Sleep and Lifestyle. Setelah itu pada bagian atas tuh ada menu notebook, comments, dataset dan topics. Kita pilih dataset supaya data yang dihasilkan hanya dataset. Terus kita pilih dataset yang akan digunakan. Setelah itu melakukan pendownloadan data. Google Colab. Salah. Ini kan Google Colab. Terus kita new notebook. Terus bentar loading. Nah, ini kan tampilan awal dari Google Colab kan. Nah, karena sebelumnya saya udah melakukan pemrosesan data itu, kita tinggal file, terus upload notebook, terus di browse. Habis itu cari di penyimpanan. Terus sini. Kalau di tulisan kayak tadi ya leave aja karena dia bakalan pindah ke halaman baru gitu. Nah, ini nih codingan yang sebelumnya udah saya program gitu kan. Terus habis itu kan karena di sini kita harus import CSV yang sebelumnya kita udah download pas di Kaggle, itu kita tinggal di bagian sini. Terus tunggu dulu sebentar. Habis itu kita upload datasetnya. Kita pakai dataset yang lama ya berarti. Kita pakai dataset yang lama dulu yang belum diotak-atik. Karena untuk dataset yang lama ini masih ada di file sini, jadi kita tinggal klik ini aja. Oke. Nah kan datasetnya ini udah ke-upload kan. Nah ini kita tinggal jalanin aja. Bentar. Nah ya, kita tinggal jalanin aja dulu. Runtime, run all. Yang pertama itu kita melakukan import library dari Pandas, NumPy, Matplotlib, terus Seaborn, sama yang terakhir ada label encoder. Kalau Pandas ini tuh digunain biar nanti bisa ngebaca dataset yang akan kita masukin di codingan. Terus kalau NumPy ini tuh nanti biar kita bisa melakukan komputasi ilmiah. Terus kalau di Matplotlib ini tuh jadi nanti kan hasil dari data ini tuh bisa divisualisasiin gitu.
Terus kalau untuk Seaborn itu, dia itu ngebuat grafik statistiknya biar lebih mudah, terus menarik secara visual. Terus yang terakhir ada label encoder. Di sini tuh nanti dia bisa ngekonversi label kategorinya gitu. Selanjutnya itu ada df sama dengan pd.read_csv. Terus buka kurungnya nama dataset itu. Nah, pas di bagian ini tuh program bakalan ngebaca dataset yang kita input terpisah dari program. Terus untuk memunculkan atau menampilkan datasetnya itu kita pakai df.hit. Terus abis itu selanjutnya itu ada none_data sama dengan df, terus diakhirin sama none_data. Nah, ini nih nanti dia itu akan menampilkan data yang mengandung nilai none pada data set itu sendiri. Terus abis itu setelah kita menampilkan nilai none, kita menyimpulkan bahwa dalam analisis ini kita tidak membutuhkan nilai yang mengandung none gitu. Jadi makanya kita perlu menghapus baris yang mengandung nilai none ini tersendiri dengan df sama dengan df.dropna. Terus untuk menampilkannya kita manggil lagi nih si fungsi df-nya biar nanti ditampilin. Terus selanjutnya itu ada fig access sama dengan plot terus titik subplots. Itu tuh nanti buat nampilin datanya dalam bentuk visualisasi gitu. Terus karena kolom person ID itu nggak dibutuhkan dalam analisis ini, jadi kita nggak hapus kolom person ID-nya itu dengan df sama dengan df.dropna terus columns person ID-nya. Terus untuk nampilinnya kita pakai df lagi. Dalam membuka aplikasi RowGraphs, setelah itu akan muncul topics yang ada pada RowGraph seperti data, mapping, customize, export, and chart, and templates. Terus di bagian news ini tuh nanti berisi informasi-informasi gitu dari RowGraphs. Terus di support us, terus kalau mau ngelihat tutorials dari RowGraphs bisa lihat di learning, terus tutorials. Terus nanti bakalan muncul tuh yang topik-topik tadi itu. Nah, nanti karena kita lebih berfokus pada chart and templates, nah ini tuh nanti di bagian ini tuh dijelasin nih terkait gimana sih cara ngebuat bar chart pada aplikasi RowGraphs gitu. Untuk penggunaan RowGraphs bisa klik use it now. Habis itu nanti bakalan muncul halaman baru. Terus untuk melakukan percobaan pada RowGraphs, kita tinggal try out sampel di Netflix dengan dataset Netflix Original Series 2013 atau 2017. Setelah itu akan muncul tampilan dari dataset. Terus habis itu kita melakukan pemilihan diagram yang akan digunakan. Terus pas di bagian choose a chart ini tuh dijelasin juga nih terkait bar chart tuh apa. Terus sama kegunaan dari si bar chart itu sendiri. Terus selanjutnya itu ada mapping. Ini tuh data yang akan digunakan untuk visualisasi data. Kayak pas di sini tuh kita pakai genre, terus IMDb rating sama genre itu sendiri. Setelah melakukan mapping, kita melakukan customize terhadap diagram yang akan kita gunakan. Seperti pada bagian width dari artboard itu kita ganti jadi 1280. Terus untuk height itu kita ganti jadi 720. Perubahan ini
dilakukan untuk memudahkan kita dalam melihat visualisasi data yang akan dihasilkan gitu. Selanjutnya, untuk mengganti warna background dari visualisasi bisa diganti pada menu background, lalu pilih warna yang akan digunakan. Setelah itu, jika ingin memperluas batas bagian atas, tinggal ganti ukuran pada margin top. Terus untuk mengganti margin kanan, bisa diganti angkanya pada margin right. Begitupun untuk margin bottom dan margin left. Untuk memperlihatkan genre apa saja yang ada pada film ini, tinggal diklik Show Legend dan tampilan akan berada di sebelah kanan dari data. Terus untuk mengganti warna diagram dapat di bagian Colors, lalu pilih warna yang akan digunakan, sesuaikan dengan keinginan. Untuk melakukan pengurutan data dengan descending, bisa di bagian short bars by descending atau ascending atau normal. Setelah itu, jika data yang divisualisasikan sudah sesuai, diagram dapat di-download pada menu export dan dapat memilih format file yang akan diunduh. Seperti .fsj, terus .png, terus .jpg, sama .rawgraph.